Oasis, obrolan seputar Islam. Hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Star Serasi Suara, satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Mengudara dari lantai 2 Gedung Star FM, Jalan AMD Lama, Kelurahan Kota Siantar, Penyambungan. Pagi Madinah, Madinah pagi. Dari pukul 11 hingga pukul 12 nanti ya, kita ini akan mengobrol mengupas tuntas tentang seputar pengetahuan keislaman ya, yang tentunya bersama narasumber yang telah kita hadirkan dan dengan tema-tema yang sudah kita tentukan di hari Jumat ini, pagi menuju siang ya. Enaknya kita ngobrol-ngobrol tentang yang ringan-ringan aja dulu ya. Kalau semalam kita tentang bahasa ya, sekarang ini kita tentang anak dulu. Nah, tema yang kita angkat hari ini adalah tentang menanamkan nilai agama pada anak sejak dini. Nah, sekarang ini kita sudah ada narasumber kita, yaitu Ibu Anissa Wahyuni MPD, yang mana beliau adalah merupakan salah satu dosen prodi pendidikan Islam anak usia dini di Stein Mandailing Natal. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Iya. Ibu Anissa Wahyuni ini, dia adalah merupakan dosen yang terfavorit ya di PIAUD ya. Karena satu-satunya. Karena satu-satunya. Iya. Ibu, kita kalau berbicara tentang menanamkan nilai agama ya pada anak usia dini gitu ya, sejak dini. Kenapa harus sejak dini anak ditanamkan nilai agama? Apa kira-kira alasannya? Ya, karena penanaman agama sejak usia dini itu adalah tanggung jawab orang tua, karena ada hadis Nabi yang mengatakan anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah atau keadaan suci. Jadi orang tuanya lah yang akan membawa dia ke arah mana, apakah ke arah Islam, apakah ke arah Majusi atau Nasrani. Begitu. Lalu yang menjadi hal yang paling mendasar lah, kenapa anak ini harus diajarkan agama dari kecil gitu? Karena dalam pendidikan agama itu tentu banyak ya. Yang pertama itu kita harus memberikan dasarnya itu keimanan. Keimanannya bagaimana? Keimanan. Jadi orang tua, kita berbicara dulu tentang pengasuhan orang tua. Jadi dalam pengasuhan orang tua, hal yang pertama atau yang utama itu adalah dasarnya dulu. Dasarnya itu tentang keimanan tadi. Apalagi memang sebenarnya pada masa anak-anak itu adalah masa yang paling rentan ya. Dan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan kehidupannya, perkembangan psikologisnya seperti itu. Nah, seperti saya tahu itu ya Bu ya, saya pernah baca-baca tentang bagaimana mendidik anak, parentingnya anak gitu ya. Iya, ada anak ini terdiri dari penilaian agama ini, ada agama, ada moral gitu ya. Moral dan agama menurut Ibu apakah memang harus disatukan atau memang berbeda-beda kita menanamkan pengajaran ini? Moral dan agama itu adalah satu hal yang sejalan, tetapi agama itu adalah yang sudah ada aturan-aturan hal penting yang kita sudah ada aturan, misalnya Al-Quran. Kalau moral itu halnya itu ada moral yang kehidupan sehari-hari, misalnya dalam hal budaya, keseharian, yang tentu kita mendapatkannya itu dari masyarakat, dari aturan-aturan lingkungan, itu kan bagaimana kita menjalankannya, dan itu satu kesatuan yang harus dijalani antara nilai moral dan agama. Artinya moral ini berkaitan dengan etika diri dia, nilai-nilai. Jadi kalau agama itu berhubungan dengan dasar dari kehidupan dia begitu ya, agar memang anak-anak ini tidak jauh dari hal yang tidak lari dari hal-hal yang menyimpang gitu. Iya. Sebenarnya ya Bu ya, kalau anak ini kan anak adalah merupakan suatu yang terlahir dari ayah dan ibu. Artinya itu keluarga, keluarga kan adalah terdiri ayah dan ibu dan anak. Nah, sepakat nggak Ibu kira-kira kalau sebenarnya sejak dalam kandungan ya, kita untuk membina ataupun membuat kualitas dari anak itu dilihat dari pertama awal pemilihan jodoh ya saya. Iya, itu kalau menurut seorang tokoh itu Abdullah Nasir Ulwan itu kalau di bukunya itu gimana itu? Pemilihan kita mendidik anak itu dimulai dari sejak memilih jodoh. Kenapa? Karena
kita berparenting atau bekerja sama, kita harus tahu dong kerjasamanya dengan orang yang bagaimana. Misalnya dengan suami yang bagaimana, dengan istri yang bagaimana. Kita harus tahu visi dan misi keluarganya bagaimana nanti, apakah visi keluarganya akan bertujuan ke arah mana, apakah ke arah Islam atau bagaimana. Itu kan kita harus tahu dong visi dan misinya pasangan kita sebelumnya. Artinya anak kita akan mau dibentuk seperti apa. Berarti harus ada perjanjian nih antara si calon suami dan calon istri. Atau kita sebelum ketika masih single ya, saya ini kepengen nih punya anak yang soleh, berarti saya harus cari suami yang soleh gitu. Iya, artinya memilih jodoh yang baik. Ya, memilih jodoh yang baik itu tentu ya menentukan bagaimana anak itu dididik nanti. Artinya bibit, bobot dan bebet juga tidak, menurut tokoh itu merupakan salah satu strategi untuk membuat memilih jodoh dan memiliki anak yang baik seperti itu. Iya, Oke, selain jodoh baru tentu bagaimana dalam proses nanti kehamilannya, tidak hanya bagaimana pendidikannya dan juga bagaimana asupan makanan atau nutrisi itu sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, bahkan sejak dalam kandungan. Dan juga memberi pendidikan anak dari dalam kandungan juga ada ya. Karena seperti saya lihat-lihat ini ya Bu ya, ketika hamil nih seorang ibu, aku pengen makan mangga yang diambil, yang dicuri, itu kira-kira gimana menurut pendapat Ibu? Boleh nggak sih itu? Bagaimana dulu awalnya bagaimana? Apakah itu mitos atau fakta itu kira-kira? Cara mendidik anak seperti itu kira-kira itu kayak menurut saya itu mitos, karena cara kita sudah salah kan awalnya untuk mendapatkan sesuatu sudah salah. Bagaimana nanti itu akan memberikan pembiasaan kepada anak. Karena anak, apalagi di anak usia dini kan mereka diberikan pembiasaan. Bagaimana pembiasaan itu kan tergantung orang tua atau tergantung keluarga yang mendidik anak. Artinya ketika perangai seorang ibu ketika seorang ibu ini hamil, dia harus menjadikan perangai diri agar baik, biar anak juga baik seperti itu ya. Dan mendidik dalam kandungan juga seperti banyak mengaji, rajin sholat, berbuat baik, itu merupakan salah satu cara metode mendidik anak sejak dini, begitu ya Bu ya? Iya, karena anak usia dini itu kan merasakan apa yang dirasakan oleh ibu, juga mendengar apa yang interaksinya langsung, sudah ada dari sejak dalam kandungan. Oke, ya benar sekali. Jadi sebenarnya Bu ya, kalau kita berbicara Islam ya, Islam kan telah memberikan penjelaskan peranan orang tua dan anak dalam peranan orang tua dalam mendidik anak ya. Tapi nanti akan kita bahas Bu gimana sebenarnya peranan orang tua untuk mendidik anak tersebut ya. Baik, sahabat Star FM tetap di 102,6. Ayo mari kita bangun Madinah dengan pajak dan retribusi daerah. Awasi penggunaannya. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Kembali lagi di 102,6 FM Star Serasi, suara satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Sahabat Star FM, sebelum kita lanjutkan obrolan-obrolan ini ya, sekedar informasi, kalau kiranya sahabat Star FM kepengen lihat nih siapa sih sebenarnya, bagaimana sih wajah imutnya pemateri kita atau narasumber kita ya, bisa lihat di live-nya Facebook kita ya, di Radio Star FM 102,6 FM Penyambungan ya. Diklik aja tuh Radio Star FM, keluar tuh langsung ada live-nya kita ya. Dan juga bolehlah dilihat nanti akun YouTube-nya Radio Star FM ya, channelnya Star FM ya. Dan sekarang ini ya sahabat Star FM, lanjut kita ke obrolan tadi tentang anak dan perannya terhadap orang tua gitu ya. Nah, Bu Anissa, tadi kan tema kita tentang mendidik anak sejak dini dan ada peran orang tua yang bermain di situ. Tadi Bu Anissa mengatakan bahwa sejak dini itu artinya memang anak dari persepsi kita mengatakan anak sejak dini dari umur 0 ya. Dalam kandungan. Oh iya, sorry, dalam kandungan ya, sejak pemilihan jodoh pun ya, sehingga nanti dia sejak dini itu berarti sampai umur berapa nih? Sampai 10 tahun sejak dini? Kalau usia dini itu, kalau menurut kalau di Indonesia menurut undang-undangnya itu dari usia 0 sampai usia 7 tahun. Tetapi menurut NIC di internasional itu sampai 8 tahun. Sampai 8 tahun. Jadi artinya memang anak tuh belum lepas SD ya. Umur 8 ke sekitar kelas 2 SD begitu. 2 SD. Ya. Nah, yang menjadikan anak itu memang harus bermoral dan harus memiliki agama itu adalah perannya keluarga paling penting, benarkah? Iya.
Orang tua yang lebih penting. Karena memang pertama pendidikan yang paling utama dalam keluarga, karena memang selama nanti dia beraktivitas akan pulangnya ke dalam keluarga sendiri. Nah, tadi juga saya menyinggung bahwa peran orang tua sangat penting, ya. Bagaimana sebenarnya pentingnya itu, Bu? Ataupun apa sebenarnya melandasi harus orang tua ini yang yang mendidik? Ya, karena kita berbicara tentang pengasuhan. Pengasuhan itu adalah adanya kerjasama atau adanya rencana atau kerjasama orang tua. Orang tua itu adalah ada ayah dan ada ibu. Jadi antara ayah dan ibu itu mempunyai peran penting. Kalau dalam Al-Quran, ayah itu adalah sebagai qawam atau sebagai pemimpin dalam keluarga. Sedangkan ibu itu adalah sebagai madrasatul ula atau pendidik pertama. Jadi secara singkatnya kita tidak mungkin mengatakan bahwa ibu itu adalah madrasahnya pertama dan ayah itu adalah sebagai kedua. Bukan, ayah itu adalah sebagai pemimpinnya atau bisa jadi sebagai kepala sekolahnya lah kalau dalam sebuah lembaga pendidikan. Seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 ya, Bu ya, menjelaskan bahwa sebenarnya untuk membangun keluarga itu adalah perannya dari suami dan istri, seperti itu ya. Jadi ketika seorang suami dan istri ini tidak memiliki visi misi yang berbeda, berarti apakah itu juga bisa menentukan kehancuran atau ketidakbaikan untuk anak? Kita berbicara tentang visi misi itu kan itulah rencana atau rencana awal kita untuk kedepannya apa yang akan kita step bagaimana kita akan membentuk atau memberikan nutrisi, baik nutrisi secara ruhiyah atau secara batiniah kepada anak. Jadi bagaimana orang tua itu memberikan teladan kepada anak tersebut untuk bisa menjadi anak yang soleh dan soleha tersebut. Nah, berbicara tentang visi misi tadi, baru ada perannya. Berarti ketika anak sudah ini kan anak akan berkembang. Iya. Dan pasti ada pengembangan ini 5 peran orang tua, maksud saya beberapa peran orang tua dalam pengembangan seorang anak. Pertama itu saya pernah lihat parenting juga nih, saya suka lihat parenting ini. Iya. Kita sini sebagai orang tua harus sering-sering melihat parenting ya. Iya. Jadi pertama itu memelihara kesehatan fisik dan mental anak. Itu benar nggak, Gi? Ya, memelihara fisik dan mental anak itu maksudnya itu fisik dan mental. Fisik itu apa? Itu bagian dari kesehatan. Bagaimana kita memberikan gizi yang baik kepada anak, itu bisa melalui makanan yang diberikan. Sedangkan mentalnya itu bagaimana kita mendidik anak itu secara psikologisnya, berani atau tidak, bahkan ketika anak di usia masa-masa tantrumnya atau masa usia 2 tahun atau 3 tahun, masa dini itu kan masa-masa tantrum, masa-masa anak lagi kalau ada emosi dikit anaknya akan langsung nangis atau bahkan sampai guling-guling, sampai atau bisa ada juga yang melempar-lempar barang ya? Itu kan masa-masa itu kan masa tantrum anak itu adalah hal yang wajar dilewati oleh anak. Jadi bagaimana orang tua itu bisa memberikan anak itu dengan hal-hal yang bisa yang positif dan bisa menjalankannya. Karena kadang anak nangis masa tantrum malah dialihkan ke arah-arah yang lain. Sebenarnya itu sebenarnya kita menyelesaikan masalah itu di waktu itu. Karena dan itu yang paling utama memang sebenarnya itu ya, Bu ya. Maksudnya kesehatan fisik mental ini yang paling utama berarti yang harus kita jaga sebagai orang tua. Dan ini kalau tidak diselesaikan ini akan berakibat nanti ketika anak dewasa. Contoh kasusnya, Bu? Misalnya anak tantrum, misalnya anaknya lagi marah-marah atau lagi, kan kita nggak tahu anak lagi marah dengan masalah apa, karena kita nggak tahu kan anak tiba-tiba nangis dan kita mengarahkan ke hal yang lain, ya beli es krim ya, dan masalah itu kan tertinggal aja kan, itu belum terselesaikan kan. Nanti ketika anak dewasa kan masih terpendam kan masalah. Jadi artinya bagaimana cara menyelesaikannya? Ya kita selesaikan di waktu itu, misalnya ditenangkan anaknya dulu. Misalnya kalau anak tantrum kan dia lagi guling-guling atau lagi apa kan, ya biarkan dia mengeluarkan emosinya dulu. Kan ketika emosinya udah reda, ini baru kita tanya pelan-pelan.
Nah, ketika emosinya itu kita tunggu emosi rendah dulu ya. Tapi kalau nggak selesai emosi gimana ini? Ya nggak mungkin juga dari pagi sampai siang anak nangis terus kan. Jadi biarkan emosinya dikeluarkan dulu. Mungkin dia nangis dulu. Tapi tetap harus dipantau. Tetap harus dipantau. Jangan kalau tidak dipantau kan nanti mau tahu anaknya ada beberapa anak yang bahkan membenturkan diri. Iya benar. Tetap dipantau. Tetapi dibujuk, tapi jangan langsung disuruh tidak diam. Boleh oh, berarti ada tidak boleh langsung diam kalau menangis ya Bu ya? Iya, suruh biarkan dia mengeluarkan emosinya dulu, sesaat dulu. Nanti setelah itu baru kita selesaikan kenapa masalahnya seperti ini. Karena tangisan adalah merupakan bagian cara dia mengekspresikan dirinya, mengeluarkan emosinya. Iya benar-benar. Nah, yang kedua itu meletakkan dasar kepribadian yang baik itu bagaimana? Meletakkan dasar kepribadian baik itu bagaimana anak bisa berkepribadian yang baik itu hal-hal yang positif bagi anak. Bagaimana anak bisa memberikan hal-hal positif dalam keluarga atau dalam dirinya nanti. Itu akan memberikan bagaimana dia mengontrol emosi, mengontrol stres, itu kan juga membentuk emosinya nanti. Karena nanti setelah itu setelah dia terletaklah, maksudnya terbentuklah dasar kepribadian yang baik ini, maka adalah ibaratnya bimbingan dan motivasi orang tua berarti untuk anak itu sendiri. Dan apakah ketika kita sudah memberikan motivasi dan bimbingan kepada anak kita itu bisa menjadi anak berkembang nggak kira-kira? Ya tentu saja, karena orang tua itu kan memberikan motivasi atau keteladanan kepada anaknya. Apalagi di anak usia dini itu dia meniru atau masa-masanya meniru dengan lingkungan atau hal-hal sekitarnya. Nah, satu pertanyaan ini Bu Anissa ya, Anissa Pohan ya. Anissa Wahyuni. Anissa Wahyuni. Aku teringat istrinya Ahai. Iya ya, kiranya sampai nih di wajah Bapak Ahai. Selamat siang Bapak Ahai. Iya, tadi katanya memotivasi anak nih. Jadi kadang-kadang ya Bu ya, orang tua itu banyak yang tidak pandai lah saya bilang ya, dalam memotivasi anak. Pandainya banyak lah, tidak, dan mungkin tidak bisa kita pungkiri itu. Beberapa orang tua yang mungkin karena dia sibuk ya, jadi aku ini loh, nanti lah itu gitu ya kan. Nah itu gimana? Gimana sebenarnya model motivasi yang baik ini untuk anak? Sebenarnya pertama kita berbicara tentang parenting dulu. Kalau parentingnya kita dengan bagaimana pengasuhan kita dengan orang tua atau dengan orang lain itu kita tidak bisa menyamakan. Kadang anaknya di usia ini dia udah bisa gini, anaknya disuruh duduk untuk makan aja kan udah bisa, tetapi anak lain kadang nggak bisa kan. Jadi jangan membanding-bandingkan pengasuhan kita dan pengasuhan orang lain. Dan jangan membanding-bandingkan anak saya dengan anak ibu gitu ya, karena berbeda-beda perkembangan anak itu berbeda kan, sesuai sesuai usia sudah tentu kan, sesuai pengalaman dalam keluarga, pengasuhan dalam keluarga, tauladannya dalam keluarga tentu berbeda-beda. Iya benar sekali. Nah tapi kan tidak hanya cukup untuk memberikan motivasi ya Bu ya? Iya, tidak hanya. Perlu nggak kira-kira anak itu kita sebagai orang tua memfasilitasi anak untuk pengembangan dirinya? Iya tentu saja. Bagaimana anak kita memfasilitasi anak dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Contohnya bagaimana kalau anak di usia 0 sampai 1 tahun mungkin kita memberikan mungkin mainan atau mungkin dengan cara belajar atau membaca dengan buku-buku yang kita bisa dibacakan. Berarti tapi kan tidak memfasilitasi ini artinya memberikan pendidikan yang layak juga ya? Iya tentu saja. Tapi memberikan. Sebelum itu kan kalau memang berbicara anak usia dini kan tidak semua pendidikan itu pendidikan yang formal, dan juga ada sebenarnya pendidikan non formal yang lebih utama nih ya. Kalau untuk anak usia dini lebih perlu mana kira-kira? Usia dini ini kan masih anak umur 0 sampai 5 tahun atau sampai 8 tahun ya, menurut menurut apa tadi internasional dan Kemendikbud ya. Nah, pendidikan formal dan non formal ini yang paling dibutuhkan anak untuk sejak dini itu apa kira-kira? Yang mana kira-kira lebih pendidikan butuh? Sebenarnya pendidikan formal itu kan TK dan RA. Kalau TK ini kan di bawah Kemendikbud, kalau RA ini di bawah Kemenak. Itu kan pendidikan formal di anak usia 4 sampai 6 tahun. Tetapi di bawah itu kan ada pendidikan formal dan informal. Kalau formal itu kan ada KB
TPA, tempat penitipan anak, daycare dan hal sejenisnya. Kalau informal itu kan pendidikan dari keluarga dan dari masyarakat. Oke, itu dia tadi yang mau saya tanya tadi. Berarti artinya antara informal dan formal ini memang sebenarnya harus sejalan, harus ya Bu sejalan. Ya. Tapi kalau menurut saya sih, kalau untuk anak usia dini ya peran ayah dan ibu dong yang paling utama ya. Ya karena memang sebenarnya Bu ya, banyak itu orang tua yang gagal sebenarnya mendidik anak dari kecilnya. Makanya kadang kenapa ya anak saya bandel ya, nggak bisa dibilangin, nggak bisa dikasih tahu. Mungkin karena awal pertama memparentingnya ini salah mungkin ya Bu ya. Mungkin bisa jadi fase anak mungkin lagi fasenya berekspresi, bereksperimen, dan berarti, kita mentafsirkannya berbeda kan, kadang berbeda kan. Mungkin anak yang suka main pasir kan, mungkin kita bilang anak ini bagaimana gitu kan, mungkin dia lagi bereksperimen dengan pasirnya kan. Artinya berarti jangan kita membatasi kalau memang itu masih di batas kewajaran ya. Karena permainan anak pun selain memang kita harus kita lihat, kita juga harus mengerti anaknya maunya apa, agar nanti terbentuklah yang namanya kepribadian dan mental yang baik serta motivasi yang terdorong juga baik untuk anak, seperti itu ya Bu Anissa ya. Nah, selain kita tadi membicarakan fasilitas ya Bu ya, ada juga sebenarnya menciptakan suasana yang nyaman dan damai ya. Artinya ayah ibu dalam keluarga itu tidak ada boleh nampak oleh anak, tidak boleh bertengkar ya. Itu akan mempengaruhi kira-kira Bu ya. Iya, akan mempengaruhi baik secara emosi anak ataupun psikologis anak nantinya. Oke. Baik, Ibu, nanti kita akan lanjutin lagi sebenarnya. Nanti saya akan tanya ya Bu ya, bagaimana sebenarnya tujuan khusus nilai-nilai agama Islam dalam anak usia dini itu dan serta metodenya. Nah, sahabat Sara FM tetap di 102,6 FM. Oasis, obrolan seputar Islam, hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal.